يا إمام الرسل يا سندي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Membangun aset rumah tangga dengan membiasakan anak berpuasa itu adalah sebuah amaliyah yang begitu indah dilaksanakan walaupun tidak mudah untuk dipraktekkan. Namun kita selaku orang tua dari anak yang mengharapkan putra-putri kita berada di surganya Allah kelak, tentunya kita pun harus menyampaikan kepada putra-putri kita, khususnya para ibu-ibu atau mama muda yang memiliki putra-putri kecil, mungil, yang manis, yang menggemaskan. Kita perlu menyampaikan kepada mereka bahwa surga itu diantaranya dapat diraih dengan melaksanakan puasa Ramadan. Untuk itu, sahabat muslimin muslimat, ibu-ibu yang masih memiliki putra-putri yang masih kecil, yuk kita sampaikan kepada mereka bahwa surga dapat diraih dengan latihan terlebih dahulu berpuasa, walaupun kita lihat kesehariannya, karena kita yang akan menjadi contoh mereka. Jadi pada saat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tentunya anak kita juga menyaksikan kita. Bahkan kita melaksanakan puasa bukan cuma di bulan Ramadan. Ajak putra-putri kita juga melaksanakan puasa sunnah sebelum Ramadan, khususnya di bulan Sya'ban ini. Karena sebelum bulan Sya'ban pun dalam setahun kita bisa melaksanakan puasa sunnah, mulai dari Senin, Kamis, atau puasa sunnah di tengah-tengah bulan. Itu adalah merupakan pembelajaran pendidikan untuk anak usia dini. Apakah mereka harus puasa sepenuh hari? Tidak, Ibu. Kita ajarkan mereka awali dengan puasa setengah hari atau puasa sebagian hari. Maksudnya kalau anak itu masih kecil, masih usia 3 tahun, batita disebutnya, bayi bawah 3 tahun, balita, kemudian mungkin usia SD. Mulai dari batita boleh kita ajak dulu sahur. Bangunkan ketika dia sedang tidur lelap pun kita bangunkan dengan lembut, sehingga dirasakan oleh anak ini seolah-olah kita tidak memaksanya, tetapi dengan cerita sebelumnya bahwa bangunnya orang yang akan bersahur itu adalah pahala yang sangat besar yang nantinya akan menjadi kita disebabkan masuk surga. Kemudian kalau si anak ini ternyata
pagi puasa, jam 10 sudah minta makan. Yuk kita coba untuk hibur. Hibur dengan apa? Mangga ibu-ibu tentunya sudah punya pengetahuan, pengalaman, mindset dari ibu sendiri tentang anak ini tentunya sudah terbiasa. Anak ini sukanya begini, ajak dia ke arah dimana dia suka, sehingga insya Allah mungkin laparnya akan terlupakan. Itulah mungkin yang juga mudah-mudahan di saat kita ajak berpuasa, tidak setengah hari, tapi juga kita ajak puasa sebagian hari. Dari sejak sahur, jam 11 sudah minta makan, kita rayu, kita sanjung bahwa anak pintar, anak hebat, anak juara, jam segini baru lapar ya. Bentar lagi adzan, nanti bukanya saat adzan ya. Nah, mungkin itu bisa dijadikan masukan saja dari saya bagaimana menghibur anak yang sedang kita ajarkan berpuasa walaupun sebagian hari saja. Setelah dia berbuka, jangan dibiarkan dia makan terus. Itu baru berbuka dan dianggap itu juga sahur. Maka dia puasa lagi. Tiba waktunya asar, maka dia akan merasakan lapar lagi. Ketika mendengar adzan, dia bilang, udah adzan, sekarang saya boleh makan kan? Kalau kita bisa menghiburnya kembali sampai maghrib, subhanallah, ibu sudah sukses. Sehingga anak bisa hanya 1 kali buka saja di saat duhur. Ibu, untuk bisa semua ini tentunya ikhtiar kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada saat kita sahur sunnahnya diakhirkan. Jadi jangan terlalu malam. Jam 2 sudah mulai sahur, tapi sebaiknya sudah mendekati imsak. Malah untuk anak kecil sebaiknya memang saat imsak sudah stop, nggak ada makan ini lagi. Tapi apabila kondisinya memang sudah ketelatan, ya bolehlah untuk anak ini sampai adzan zuhur. Setelah adzan zuhur berkumandang, stop, tidak ada lagi. Ibu, bapak, sahabat kaum muslimin wal muslimat, untuk membuat anak ini menjadi sadar, ikhlas melaksanakan puasanya, tentunya kita punya kewajiban untuk membuat dia bangga atas dirinya sendiri dengan sanjungan-sanjungan kita di depan seluruh keluarga, baik itu di saat sahur maupun di saat berbuka puasa. Kemudian selain kita berikan sanjungan, ketika anak ini ada di hadapan kakaknya, ada juga adiknya, berikan sanjungan, berikan pujian, bahkan kalau perlu berikan hadiah. Apa hadiah yang layak untuk dia? Dengan hadiah makanan kesukaannya saja itu sudah subhanallah. Dia akan merasa, ternyata mamaku ini perhatian. Aku disediakan makanan yang kesukaanku untuk buka nanti. Sehingga momen puasa ini menjadi ditunggu oleh anak. Karena hanya di saat puasa inilah mamaku membelikan makanan yang sangat aku suka. Dan hampir setiap hari kesukaan dari anak tersebut tentunya bukan satu macam, bermacam-macam. Anak kita suka ini, hari ini siapkan ini, besok siapkan yang lain, besoknya lagi siapkan yang lain. Begitu pula kita siapkan untuk kakaknya, untuk adiknya. Jadikan ini menjadi ajang lomba buat mereka.
Sehingga puasanya itu menjadi menyenangkan, tidak menjadi sesuatu yang berat banget nih, merasakan haus, merasakan lapar. Padahal ibunya sudah menyediakan sesuatu yang masing-masing anak suka. Sehingga si anak, ya aku punya ini, oh iya itu kesukaan kamu. Anak yang lain juga sama. Sehingga ini akan menjadi momen yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang segala macam untuk dia. Sehingga dia menjadi tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan saum. Bahkan dia senang di saat datangnya bulan suci Ramadan karena dia akan mendapatkan sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat muslimin muslimat, tentunya kita juga perlu menyediakan yang namanya hadiah. Hadiah ini boleh hadiah tadi, kalau tadi hadiah makanan ya, itu sebagai hadiah harian. Ibu siapkan juga hadiah mingguan yang akan kita sampaikan di saat hari Jumat, Bu. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, sehingga dia juga nanti hari Jumat ibu menyiapkan apa ya? Karena ketika hari Jumat ini ibu misalnya dengan mengajak dia ke supermarket, ke mall, membelikan barang yang sangat dia sukai, yang sangat dia butuhkan. Itu sebuah hadiah untuk dia yang selalu kita siapkan di setiap hari Jumat. Karena dia kelak akan merasakan, oh iya ya, Jumatnya berkah banget buat aku. Karena ibuku sudah menyediakan hadiah untuk aku. Dan ini aku pengen banget. Nah, kalau sudah seperti itu, subhanallah, si anak ini akan secara tidak langsung memahami bahwa di antara hari-hari ada hari yang spesial, yaitu hari Jumat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu atau mamah-mamah yang masih muda, yang masih perlu mengajak putra-putrinya. Ini ada khusus nih buat ayahanda. Karena apa? Biasanya anak kecil yang duhur sudah mulai lemes, asar apalagi. Maka ini ayah ajak anak untuk sholat berjamaah di masjid. Sepulang sholat berjamaah di masjid, jangan dulu pulang ke rumah. Ajak dulu dia main ke rumah temannya atau ke rumah saudara yang punya anak seusia dia. Lalu berikan pujian kepada anak atau saudara yang seusia dia. Sehingga nanti dia pun akan mendapatkan pujian juga dari ayah, ibu dari anak tersebut. Nah itu selain kita mengajak dia untuk bersilaturahmi, juga dia memahami bahwa ternyata temannya juga saum. Atau boleh juga selesai sholat berjamaah, sholat asar berjamaah di masjid, tidak dulu diajak pulang. Kalau kebetulan di masjid itu ada sedikit pengajian atau ada pengajian rutinan, ajak juga dia mengaji, mendengarkan, sekalipun dia tertidur. Itu tidak masalah, biarkan, jangan dibangunkan, biarkan dia tertidur sehingga saat dia bangun sudah tidak terasa, sudah hampir menjelang maghrib. Apalagi kalau di rumah ibunda sudah menyediakan makanan yang sangat dia suka. Betapa riangnya, gembiranya, senangnya ketika dia hilang lesunya, lari dari rumah, dari masjid menuju ke rumah karena di rumah sudah ada hidangan yang sangat dia sukai. Alhamdulillah, kalau itu bisa dilaksanakan, maka Ramadan adalah momen yang dinantikan, momen yang ditunggu-tunggu. Bu,
Bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita pun perlu memberikan imbalan di akhir Ramadan ini. Ada yang mengatakan ini ada hadiah Ramadan, hadiah Lebaran. Dengan apa? Biasanya anak-anak suka dengan uang-uang baru, uang kertas yang baru. Kita siapkan, kalau perlu kita siapkan dengan rupiah-rupiah yang masih sangat baru, yang belum tersentuh siapapun, dengan nominal yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak boleh menyamaratakan antara yang masih kecil dengan kakaknya yang sudah dewasa. Itu selain itu pula, maka kita boleh menyiapkan apa yang menjadi keinginan dia dalam bentuk fashion. Dalam bentuk fashion, mulai dari kalau dia suka topi untuk anak laki-laki, tidak salah belikan topi yang dia suka. Atau kopiah untuk pergi sholat Idul Fitri. Baju koko, atau bukan cuma baju koko, baju pergi, baju main, disiapkan oleh kita dengan pilihan dia sendiri. Tentunya kita ajak dia ke tempat pembelanjaan atau ke mall untuk dia mau memilih sendiri, bisa memilih sendiri, tentunya dengan arahan kita, Bun ya, bunda-bunda, umi dengan arahan kita. Kalau ternyata si anak, ini aku suka ini karena baju ini dipakai oleh artis misalnya. Nah, kita arahkan bahwa baju ini layaknya untuk di panggung dan kita tidak banyak manggung. Kita biasa saja untuk pergi jalan, pergi bersilaturahmi, nanti nggak akan enak dilihat sama orang. Nanti mungkin seperti itu. Jadi kita tetap mengarahkan apa yang dia inginkan sehingga dia tidak bebas begitu saja memilih apapun yang dia inginkan. Tapi kita juga memberikan pendapat yang menurut sehingga dia mengerti, memahami apa yang kita maksud. Umi, abi, bunda, ayahanda, ibu, bapak, mari kita berdoa untuk putra-putri kita yang dengan penuh harap kita memohon kehadirat Allah agar putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh, solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sahabat kaum muslimin wal muslimat, kiranya itu yang bisa saya sampaikan ketika kita membangun aset rumah tangga melalui anak-anak dengan mengajaknya berpuasa. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, yang benarnya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan, kekhilafan dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam ar-Rusli ya